Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang Capricorn saat ini ya. Apakah yang terbaca tentang energi kamu saat ini? Kita akan coba bahas ya. Nanti kita juga akan detail tentang percintaan kamu juga ya. Setelah bacaan general ini, baik itu dalam karir kamu ataupun kesehatan kamu. Untuk percintaan aku di sesi berikutnya. Oke, baik Capricorn. Tapi ingat juga ya bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke. Kita akan sambal kartunya. Capricorn saat ini, apakah yang terbaca untuk energi kamu? Capricorn. Ya. Energi kamu saat ini. Oke. Embrace your sensitivity. Oh, aku merasakan ya bahwasanya kamu akan mendapatkan sebuah jalan ataupun sebuah kesempatan gitu ya, dan kamu akan merasakan hal itu. Intinya ini semua akan menjadi sebuah momen bagi kamu untuk bisa apa ya, kayak ya bisa memilikilah apa yang sudah kamu manifestkan selama ini. Oke? Ini ada stop conference di mana beberapa dari Capricorn mungkin perlu untuk tidak membanding-bandingkan hidup kamu dengan orang lain ya. Karena apa? Kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, itu pasti beda ya. Apalagi terlihat seseorang kita bandingkan dengan diri kita, itu dia begitu berbeda dengan kita, jauh berbeda gitu. Mungkin dari segi finansial, mungkin dia lebih kaya gitu ya dari kamu, mungkin dia lebih sukses dari kamu, sehingga itu membuat kamu merasa kayak, ya kok bisa, kenapa gitu ya, aku berbeda dengan dia. Sementara mungkin kita satu satu pekerjaan gitu ya, kita mungkin satu instansi, tapi kenapa sih dia lebih dari aku gitu. Ya mungkin ada ada perbedaan-perbedaan yang membuat dia itu mungkin lebih dari kamu. Mungkin dia lebih hemat orangnya, dia tidak loyal gitu ya, tidak royal ya, bukan loyal, tidak royal gitu ya. Dan mungkin dia lebih mementingkan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, mungkin ada juga beberapa dari Capricorn yang selalu mementingkan keinginan, bukan kebutuhan gitu loh. Jadi seakan-akan semua itu kayak mubazir ya. Intinya semua itu kamu gunakan dengan sia-sia uang kamu atau bagaimana ya. Nah itu. Jadi intinya bagaimana cara kita mengontrol, membenahi kehidupan kita sendiri supaya bisa terlihat baik di mata orang-orang ataupun sukses di mata orang-orang juga ataupun di mata diri kita sendiri gitu loh. Wah, aku sudah sukses. Arti kata kamu itu intinya bisa memenuhi segala kebutuhan kamu tanpa kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain dan bersyukur itu yang terpenting ya. Nah, ini stop conference kamu ya mungkin di antara siapapun mungkin kamu juga berbeda ya, berbeda sekali. Ya, sementara kamu juga adalah seseorang yang punya nilai juga. Jadi jangan bandingkan hidup kamu dengan orang lain. Karena itu nantinya akan menjadi pemicu kita menjadi mungkin bermalas-malasan, pemicu kita menjadi orang yang mungkin tidak optimis begitu ya. Apalagi mungkin kita sudah terlihat wah nih, atau sebaliknya ya, kita sudah terlihat kaya raya, sukses. Dan akhirnya kamu membandingkan dengan mereka. Ah, dia bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apanya nih aku dibanding dia gitu ya. Nah, jangan sampai kamu berpikir seperti itu. Itu namanya kamu mungkin kayak apa ya, entah bisa dikategorikan sombong, angku ya. Kamu mungkin apa kayak apa ya, lalai gitu ya. Lalai dalam eh, keadaan yang kamu alami saat ini gitu ya. Dan aku juga merasakan you are healing. Kamu juga bisa uh, menyembuhkan diri kamu sendiri ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada alasan untuk kamu merasa hidup kamu itu selalu dibawa dari orang lain, enggak.
dan kamu bisa menciptakan hidup kamu itu mungkin lebih dari siapapun ya, ini. Dan kamu adalah seseorang mungkin sebagai penyembuh, bagi orang-orang di sekeliling kamu. Karena kamu juga membawa sebuah energi positif ya. Nah, ini tentang diri kamu ya, cintalah diri kamu. Celebrate your love. Nah, ini aku juga melihat ya beberapa dari Capricorn, ini tentang percintaan kamu nantinya. Kita akan coba lihat tentang percintaan kamu berikutnya. Kamu seperti akan merayakan sebuah cinta kamu, ya, dimana mungkin kamu merasa kayak apa ya? Aku itu akhirnya akan menemukan seseorang, ya, dan akhirnya aku akan berkomitmen. Bagi kamu yang single, mungkin ya, kamu akan apa ya, menikah begitu. Kamu akan makin bahagia nantinya dengan pasangan kamu. Oke, Capricorn. Kita akan lihat dulu ya tentang mungkin finansialnya kamu atau bagaimana ya. Jadi saat ini itu kamu akan bisa merasakan kalau kehidupan kamu itu akan membaik dari sebelumnya, karena kamu sudah mulai berpikir kalau aku itu ya diri aku sendiri gitu ya. Oke, kita akan coba lihat nanti itu di detail di percintaannya kamu, kita akan buka lagi kartunya ya. Oke, ini aku akan ambil 3 kartu. Capricorn, ada Two of Swords. Untuk zodiak mungkin yang terkoneksi dengan kamu, jika kamu memfokuskan seseorang, maka energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius. Aku merasakan kalau di Two of Swords ini ada satu pemikiran kamu yang mungkin awalnya itu kayak bingung banget gitu ya, kayak ragu. Pernah kamu merasa kayak ragu dengan diri kamu sendiri, tapi akhirnya kamu bisa healing di sini. Jadi saat ini kamu akan bisa menyembuhkan keadaan kamu. Keadaan kamu akan pulih kembali. Semuanya itu akan membuat kamu bergairah kembali dalam menjalankan pekerjaan atau mungkin dalam membangun sebuah bisnis nantinya ya, kamu mungkin akan mulai bergairah kembali ya. Oke, itu. Dan di sini ada King of Cup. Ini tentu sebuah cinta. Dimana bahwasanya kamu punya perasaan cukup bahagia. Ini juga berefek ya kepada pekerjaannya kamu atau perbaikan dari segi finansialnya kamu, karena ada cinta yang memang sudah terpenuhi di sini. Nanti kita akan coba baca detailnya ya. Queen of Swords. Nah, seseorang ini ataupun kamu kayak merasa kayak ya saatnya memang aku bisa meraih kebahagiaan ini. Dan aku tidak akan menunda-nunda waktu lagi gitu loh. Apa yang bisa aku lakukan saat ini, itu aku akan kerjakan gitu ya. Ini juga ada Five of Cup. Ini memang ya terlihat saat ini kamu itu pernah merasakan ya. Saat ini kamu itu merasa kecewa. Ada rasa kecewa kamu terhadap seseorang kah itu? Atau terhadap pekerjaan kamu atau rekan kerja kamu? Atau teman kerja kamu gitu ya, atau mungkin dengan atasan kamu atau bawahan kamu ya. Kamu merasa kecewa. Mungkin ada pekerjaan mereka yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Atau apa yang kamu harapkan saat ini, ya ada mimpi kamu yang mungkin tidak sesuai gitu loh. Yang terjadi itu tidak sesuai dengan mimpi kamu. Nah, ada ya. Tetapi aku melihat kamu bisa healing dari semua itu. Kau bisa menyembuhkan diri kamu. Oke. Kita akan coba lihat lagi tentang percintaan kamu, apakah yang terbaca di sini buat Capricorn. Oke. Ya. Wow. Di sini ada The Green River. Sepertinya saat ini kamu lagi ingin mengakhiri sebuah hubungan. Ya, kenapa aku katakan mengakhiri sebuah hubungan? Ternyata di sini ada hubungan yang mungkin ini hubungan baru nih yang akan kamu rayakan. Nah, karena mungkin ya beberapa dari Capricorn dulunya pernah punya masa lalu ataupun saat ini kamu sudah bisa lepas dari masa lalu. Kamu sudah mengakhiri masa lalu. Dan kamu tidak menginginkan sebuah apa ya, kesempatan kedua untuk seseorang yang sudah menyakiti kamu, sehingga kamu sudah mengakhiri semuanya ya. Ini dia. Oke, Capricorn. Nah, aku juga melihat that seperti kamu akan bertemu nih dengan seseorang ya, meeting someone new.
kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru. Setelah kamu mengakhiri hubungan ini, ternyata kamu akan bertemu dengan orang yang baru. Nah, inilah menggambarkan sebuah perayaan kamu. Kamu akan merayakan sebuah hubungan kamu di sini. Oke, Capricorn. Dan ternyata ya jelas sekali lah ya, kamu sudah bisa melepaskan masa lalu. Kamu sudah bisa melepaskan orang-orang yang toksik. Kamu bisa meninggalkannya. Jadi saat ini kamu benar-benar bisa kayak membuat diri kamu itu kayak, wah, aku bisa lepas nih dari energi masa lalu. Aku tidak akan lagi terkoneksi dengan mereka-mereka. Apalagi mereka sudah menyakiti aku, sudah mengkhianati aku, sudah mengecewakan aku. Ya, buat apa aku pertimbangkan lagi gitu loh. Karena mungkin ada beberapa dari dia seperti ingin kembali ya. Nah, mungkin itu juga yang membuat hati kamu nggak bisa menerima orang baru. Itu juga yang membuat kamu merasa kayak ya tidak bisa apa ya, membuka hati. Karena kamu masih fokus kepada masa lalu ini. Mungkin dia sering mengganggu ya, mengganggu kamu. Nah, namun di sini aku melihat saat kamu bisa healing, disitulah kamu bisa melepaskan seseorang dan bertemu dengan orang yang baru. Ini alasannya. Ini alasan dimana kamu bisa melepaskan dia. Ternyata masih ada orang baru yang akan masuk ya. Oke. Ada abundance. Selain kamu berkelimpahan, ya, kamu akan dianugerahkan gitu ya. Dianugerahkan berbagai keajaiban, kebahagiaan, mungkin keberlimpahan dari segi finansial juga ya. Keberlimpahan dari segi cinta juga ya. Aku merasakan karena di sini ada twin flame. Kamu yin dan yang, zen balance. Ada keseimbangan antara kamu dengan orang baru ini ya. Ada keseimbangan di mana bahwasanya seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu ternyata membawa apa ya, orang ini membawa kebahagiaan sih ya kalau aku lihat ya. Hidup kamu bisa seimbang. Ya, rasa cinta yang kamu miliki terhadap dia dan dia juga seperti itu. Dan itu membuat wah, inilah hidup yang aku cari-cari selama ini. Tapi kamu jangan lengah gitu ya. Karena di antara mungkin kebahagiaan-kebahagiaan yang datang itu akan ada terselip sebuah apa ya, tantangan buat kamu atau energi negatif buat kamu ya. Karena di sini tidak selamanya juga. Karena di sini karena kamu masih punya masa lalu yang seperti orang ini masih terus untuk datang untuk masuk ke dalam hidup kamu, tapi kamu lebih tidak mempedulikan ya. Begitu. Nah, di sini terjadi sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Expansion, happiness, joy, play ya. Seperti ada permainan, ada perayaan, ada apa ya? Ada kebahagiaan dan lain sebagainya. Kamu enjoying each other ya. Intinya kamu benar-benar bertemu dengan twin flame kamu. Kamu bertemu dengan seseorang yang benar-benar seimbang dengan kamu ya di sini ya. Bisa menyeimbangkannya dengan kamu. Oke, Capricorn. Ini aku rasakan. Jadi, kalau aku simpulkan ya, di kartu ini, ada kehidupan kamu saat ini yang benar-benar ingin kamu benahi, ya. Dimana kamu mungkin tidak akan membandingkan hidup kamu lagi dengan orang lain. Dan kamu mungkin akan bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Kehidupan kamu, karena siapa lagi kalau bukan kamu, ya. Dan ini memang terjadi sebuah perayaan. Perayaan itu apa? Kamu bertemu dengan seseorang. Bertemu dengan seseorang yang benar-benar kayak twin flame bagi kamu. Tapi setelah kamu melepaskan masa lalu, setelah kamu membuang masa lalu, melupakan gitu ya, kamu bisa healing dari dia, move on dari dia. Karena mungkin selama ini aku melihat ada keraguan dalam diri kamu. Ada keraguan di mana bahwasanya kamu itu kayak, oh, kenapa sih dia datang lagi? Kenapa sih dia kayak ngotot aja gitu ya? Sementara aku kan udah tidak ingin lagi. Karena udah banyak ya, udah terlalu banyak kesedihan yang dia lakukan terhadap kamu. Sudah terlalu banyak kepedihan yang dia buat untuk kamu ya. Luka batin yang dia buat kamu. Jadi gimana aku harus bisa memberikan kesempatan kepada dia? Ya, Capricorn. Itu yang aku pikirkan di sini. Sehingga akhirnya kamu kayak meyakinkan diri kamu kalau diri kamu itu bisa happy. Bisa happy. Ini energi kamu ya. Jadi di sini ada kekuatan yang muncul. Dari pemikiran kamu muncul sebuah kekuatan ya. Di mana ada kejenuhan awalnya, di mana ada konflik di awalnya ya. Dan semua itu bisa berakhir. Karena di sini ada you are healing. Kartunya saling terkait ya. Nah, ini yang aku baca. Capricorn. Oke? Intinya ada sensitivitas kamu yang mulai akan tergerak gitu ya. Di mana kamu akan bisa merasakan intuisi kamu. Wah, ternyata aku harus begini ya. Ternyata aku harus begitu ya. Jadi saat ini ada sebuah energi positif yang masuk ke dalam hidup kamu ya. Ada energi yang benar-benar membuat hidup kamu itu bisa benar-benar bisa berubah lah gitu ya.
Nah, ini yang aku rasakan ya Capricorn. Oke, semoga apapun yang terbaca, entah itu tentang percintaannya kamu, kehidupan sosial kamu ya, kehidupan keluarga kamu, semua akan membaik. Karena saat ini aku melihat eee, ada energi positif yang masuk ke dalam hidup kamu, yang benar-benar akan membawa perubahan ya, begitu, Capricorn. Oke, Capricorn mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.